Kalau Tuhan itu maha adil, mengapa Tuhan itu melahirkan bayi dalam kondisi cacat itu? Mohon maaf ini cacat. Iya. Jadi begini Mas, segala sifat Tuhan itu siapa yang memberi? Yang menyebutkan itu siapa? Manusia. Manusia, ya kan? Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan Maha Adil itu kan dalam pengertian yang benar. Tapi menerjemahkan adil itu kan manusia, jadi salah pandang. Misalkan di Al-Quran begini ya, dan ya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Nah itu ada pada surat 25 ayat 2 atau surat 54 ayat 49. Jadi semua ini secara adil sudah dibuat berdasarkan ukuran. Hanya saja ada kekurangannya, misalnya ditinjau dari sastra kita. Di Al-Quran tidak lagi diuraikan kenapa yang sudah dibuat berdasarkan ukuran itu kok terus bisa nyimpang. Yeah. Nah itu adanya di naskah Jawa ya. Jadi semula makhluk hidup itu dibuat pada awalnya berdasarkan ukuran sesuai dengan kapasitas makhluk itu adilnya ya. Misalkan kita kan nggak minta tangan gitu kan, tapi kan ini ada owah gingsir. Nah itu di pustaka Jawa disebabkan adanya owah gingsir ya. Owah itu berubah, gingsir itu bergeser. Mengapa bisa terjadi berubah dan bergeser? Karena hidup kita butuh makan. Ketika sumber makanan itu masih baik, kita tidak berubah. Sikap kita itu tidak berubah. Tapi kena paceklik, mulai kan kita, aku cari makanan di mana? Akhirnya, tetangga kita yang punya. Tetangganya merasa juga, wah ini kalau diserbu ini, tidak cukup. Akhirnya melarang. Akhirnya apa? Bertengkar, bunuh-membunuh. Ini yang disebut menanam karma buruk. Ya, jadi membunuh dan sebagainya itu. Ya, menyakiti orang dan sebagainya itu. Nah ini akibat owah dan gingsir. Itu tadi berubah keadaan, gingsir dia mencari tempat lain, ganggu orang lain, ya kan? Nah ini namanya buah karma, jadi cacat itu. Ya, nah di sini makanya tadi saya katakan kelemahannya kalau Al-Quran dilihat dari sisi kita orang Jawa, di sana tidak ada mekanismenya setelah diciptakan baik-baik itu. Yeah. Ya, cuma ada kan tulisan yang dan kami ya dan Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang manusia pun, tapi manusia itu sendiri yang menganiaya. Jadi kalau ada bayi cacat, dia dulunya menganiaya dirinya. Jadi kita bisa nyimpulkan karena juga belajar dari sastra Jawa. Disinilah kita mempelajari suatu kitab, kita tidak boleh kehilangan sastra kita. Ya. Mengapa ulama-ulama kita tidak terlalu memfokuskan pada surat 10 ayat 44 itu? Ya, bahwa Allah tidak mengubah ya kan segala sesuatu, ya tidak mengubah, tidak menganiaya manusia, ya kan kecuali manusia itu sendiri, ya. Jadi di situ di ayat lain kan, dan Allah tidak mengubah, ya, tetapi manusia itu sendiri ya yang melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum, tapi kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ngubahnya baik ya jadi baik, ngubahnya buruk jadi buruk. Ya, begitu ngubahnya buruk jadi buruk. Ada bayi-bayi yang lahir cacat, ada yang bodoh-bodoh dan sebagainya. Nah, bangsa yang ngerti nggak mau itu, makanya dijamin warganya, ya, kesehatan gratis. Nanti akhirnya memproduksi orang-orang yang baik-baik, kan seperti itu. Ya. Denmark hari ini indeks persepsi korupsinya itu 90, kita 34.
Nah, ini harus kita sampaikan kepada netizen apa yang dimaksud indeks persepsi korupsi 90 dan 34 itu. Indeks persepsi korupsi 90 artinya dari 100 orang yang jujur 90 orang. Jadi hanya 10 orang yang tidak jujur. Indeks persepsi korupsi Indonesia hari ini 34. Artinya dari 100 orang Indonesia hanya 34 yang jujur. Ya, yang 66 tidak jujur. Nah, gitu. Nah, ini akan menghasilkan kecacatan dan sebagainya. Kalau duitnya nyolong suruh punya anak nggak cacat. Nah, anak yang cacat dimasukkan di koruptor itu, ya karena dia dulunya nyolong ini cocok jadi wong tuamu. Ini cocok untuk kamu. Ya, kamu dulu membuat seperti itu, sekarang saya lewatkan itu. Lahir kembali tapi lewat orang itu. Iya, iya. Makanya di dalam konteks apa itu cacat dan sebagainya itu ya masing-masing tapi terkait. Jadi itu kan. Iya. Kalau misalnya bayi yang lahir terus masih balita terus meninggal kena perang karena apa gitu, itu malah lebih enak. Itu malah enak itu. Ya, bayinya itu memang minta, biarlah aku nuruti dulu, ya lahir pada orang itu, terus nanti bisa hidup lebih baik lagi. Jadi itu, makanya dikatakan di dalam agama Islam, misalnya dalam hadis, bahwa barang siapa ya kan kematian putranya masih bayi-bayi itu, maka dia akan dibentengi oleh anak-anak itu di alam surga. Jadi dibentengi, ya kan? Celengannya orang iya, dulu, kan gitu. Iya, iya. Ya, kan?